Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat, kita tetap bersemangat walaupun kondisi pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan kita seakan-akan terkurung dalam ruang-ruang sempit di rumah-rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap semangat, tetap berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan demikian, betul? Mudah-mudahan kita bisa kembali bekerja seperti semula. Kita bisa melakukan kegiatan di mangrove, bisa menyelam ke dasar lautan, melihat, mengidentifikasi, dan belajar dari alam, belajar dari karang, mendekati lamun, melihat ikan-ikan yang berenang, memahami dan meresapi keindahan laut kita, laut Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman itu kita bisa tidak hanya memanfaatkan, tidak hanya menikmati, tapi juga bisa mengelolanya dengan lebih baik. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang teman-teman sudah pelajari dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dalam training ini, di mana teman-teman sudah mempelajari bagaimana membuat suatu peta atau menginterpretasi citra satelit sehingga menjadi sebuah data digital, data spasial yang bersifat digital, dan itu tentunya tidak hanya berhenti sampai seperti itu. Masih ada kajian-kajian lain atau data itu masih bisa diinterpretasi lagi, tidak hanya menjadi sebuah peta saja. Tapi data tersebut masih bisa diinterpretasi, bisa kita gunakan untuk keperluan lebih lanjut, misalkan untuk keperluan bagaimana memahami fenomena lingkungan, bagaimana memahami fenomena ekologi, dan dari situ mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, sehingga pemahaman yang lebih dalam itu dapat kita gunakan untuk mengelola atau memanfaatkannya dengan memanfaatkan lingkungan atau memanfaatkan sumber daya alam kita, sumber daya mangrove kita dengan lebih bijak. Nah, training kali ini saya ingin mencoba memaparkan salah satu cabang ilmu baru dari cabang ilmu ekologi, namanya Seascape Ecology. Ini merupakan sebagai salah satu pengembangan dari perkawinan antara ilmu geografi dengan ilmu ekologi, sehingga terbentuklah landscape ecology mulanya, kemudian konteks atau paradigma atau framework berpikir dalam landscape ecology ini juga bisa diterapkan dalam konteks kelautan, sehingga orang menamakannya seascape ecology. Dalam paparan ini saya akan menggunakan bukunya Pak Simon J. Pittman sebagai acuan utama dalam kajian atau dalam paparan kali ini. Baik, definisi. Jadi Pak Simon menjelaskan bahwa seascapes are defined as a spatial, heterogeneous, and dynamic spaces that can be delineated at a wide range of scales in time and spaces. Atau terjemahan bebasnya, seascape itu adalah ruang yang bervariasi dan dinamis, baik itu dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, yang dapat dibatasi baik secara ruang dan waktu. Mungkin itu terjemahan bebasnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, seascape atau landscape ecology sendiri adalah studi
tentang proses-proses ekologi dalam level landscape, dalam level seascape, atau hubungan antara proses-proses ekologi itu sendiri dengan heterogenitas seascapes. Sebagai perbandingan, ekologi klasik itu kan biasanya mereka mengkaji proses-proses ekologi itu dari level titik. Jadi kita sebagai ilustrasi, kajian-kajian ekologi klasik itu kita melakukan sampling di beberapa titik, kemudian kita melihat hubungan antara misalkan abundance dari atau kelimpahan dari suatu organisme dengan faktor abiotik dan biotik lainnya, seperti itu. Nah, kalau dalam ekologi seascape ekologi atau landscape ekologi, dia tidak lagi melihat hubungan seperti tadi, tapi melihat bagaimana kelimpahan sebuah organisme dengan dengan struktur seascape yang lebih luas. Jadi tidak hanya di titik tersebut, tapi kalau kita melakukan survei kelimpahan ikan karang misalkan. Nah, itu tidak dilihat lagi bagaimana kelimpahan ikan karang dengan suhu di titik kita sampling, tapi melihat lebih luas. Melihat bagaimana hubungannya kelimpahan ikan karang itu dengan bentuk patch karangnya. Bagaimana hubungan dengan seagrass, dengan lamun, dengan hutan mangrove yang terdekat dengan karang tersebut. Atau bahkan lebih luas lagi, bagaimana komposisi dalam sebuah pesisir, komposisi antara mangrove, seagrass, dan karang itu menentukan kelimpahan ikan karang. Nah, kajian-kajian seperti itulah kurang lebih yang dijadikan penekanan dalam landscape ecology atau seascape ecology. Nah, selanjutnya kita lihat research trends atau trend riset dari seascape ecology ini lumayan pesat mulai tahun 2090-an, dimana sebelumnya relatif stabil karena masih ada perdebatan antara pendekatan ini representatif atau tidak, atau bisa masuk akal atau tidak, bisa secara filosofis bisa diterima atau tidak. Itu masih ada perdebatan. Tapi akhir-akhir ini dengan bantuan adanya kecepatan teknologi informasi, kemudian teknologi remote sensing, satelit, bahkan sekarang drone, UAV, itu sangat membantu dalam akuisisi data spasial terutama, sehingga konsep-konsep yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti seascape ecology atau landscape ecology itu bisa diujikan dengan lebih cepat dengan data-data yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Nah, kita bahkan sekarang bermain dengan data yang besar seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, tentunya sebelum mengkaji sesuatu kita selalu berbicara terkait dengan struktur. Nah, saya akan jelaskan bahwa seascape struktur itu bisa ada 4 tipe. Misalkan yang pertama adalah patch matrix dan patch mosaics. Patch matrix and patch mosaics ini sederhananya adalah kita punya peta mangrove misalkan, atau peta terumbu karang yang di dalamnya ada pasir, ada lamun, ada karang, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini saya tunjukkan, ini adalah peta habitat bentik dan mangrove saya gabungkan
di Pulau Natuna. Dan ini representasi zoom outnya, di mana yang hijau ini adalah sebaran terumbu karang, kemudian yang ungu adalah pasir, kemudian yang hijau muda ya atau aqua ini representasi mix habitat, dan merah adalah mangrove. Sementara yang biru ini adalah laut. Nah, atau struktur seascape lainnya, misalkan ini spatial gradients, gradient spasial. Contohnya adalah peta habitat, peta batimetri. Nah, ini saya tunjukkan di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah. Ini adalah representasi dari kedalaman laut. Nah, untuk kajian landscape ecology atau seascape ecology bisa menggunakan kedua atau mengkaji kedua struktur seascape seperti ini, atau bisa kombinasi. Kita kombinasikan antara peta batimetrik dengan peta habitat, misalkan seperti itu. Atau yang keempat, bisa juga kita mengkaji lebih dalam terkait dengan chemical seascapes atau sebaran senyawa tertentu, misalkan senyawa krom, logam berat. Nah, ini kita bisa gunakan untuk kajian seascape ecology. Nah, dalam kajian landscape ecology atau seascape ecology, kita perlu memperhatikan skala, baik skala waktu maupun skala ruang. Untuk skala ruang, sebagai contoh, variasi di terumbu karang atau variasi spasial habitat bentik itu lebih kecil atau lebih teliti dibandingkan variasi misalkan suhu muka air laut. Nah, perbedaan suhu muka air laut akan terlihat jika kita bekerja dalam skala kiloan meter. Tapi kalau misalkan dalam skala kiloan meter, kita tidak bisa mendapatkan variasi bentik habitat. Nah, seperti itu. Atau contoh dari skala waktu, misalkan. Skala waktu, proses pertumbuhan mangrove, misalkan. Proses pertumbuhan mangrove itu terjadi dalam kurun waktu tahunan. Akan tetapi, proses membelahnya fitoplankton, bukan fitoplankton, mungkin lebih tepat, proses membelahnya bakteri yang ada di lautan, itu lebih cepat dibandingkan proses pertumbuhan mangrove. Nah, sehingga skala sangat penting diperhatikan dalam mengkaji kajian-kajian ekologi dalam level seascape atau dalam konteks landscape ecology. Nah, sehingga di sini dalam buku Pitman dikatakan bahwa seascape patterns depend on the scales. Nah, kalau misalkan kita salah memilih skala, maka kita mungkin tidak bisa menangkap atau mendapatkan knowledge baru, mendapatkan kesimpulan baru, interpretasi baru dari sebuah fenomena ekologi yang sedang kita kaji. Atau mungkin bisa melakukan kesalahan interpretasi. Jadi, sekali lagi, skala perlu diperhatikan dalam mengkaji seascape ecology. Data akuisisi
Sekarang untuk data akuisisi atau perolehan data untuk kajian landscape ecology, traditional field survei yang biasa kita lakukan itu masih tetap bisa kita gunakan sebagai sumber data, walaupun mungkin datanya tidak sebanyak dengan menggunakan teknologi, misalkan dengan teknologi satelit, dengan UAV, dengan sonar, radar, dan seterusnya. Itu dengan bantuan teknologi tersebut, kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak, sehingga kajian-kajian landscape ini bisa lebih dinamis dan lebih banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari data-data yang bisa kita kumpulkan tersebut. Nah, dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita bisa olah, kemudian kita bisa representasikan dalam berbagai format, misalkan dengan format vektor atau format raster. Nah, format vektor misalkan dengan titik-titik atau dengan garis atau poligon atau raster. Nah, raster ini adalah kalau saya pikir teman-teman peserta training sudah memahami hal ini, karena syarat dari penerimaan peserta training adalah sudah familiar dengan QGIS. Jadi format atau data representatif dari data spasial sudah memahami. Ada data vektor atau raster. Nah, kemudian ini yang penting lagi, spatial proxies. Jadi spatial proxy yang saya maksud di sini adalah variabel-variabel yang dapat dijadikan proxy, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk menggambarkan proses ekologi atau fungsi ekologi yang akan kita kaji. Misalkan kita tidak punya peta peta variasi kelimpahan ikan dari terumbu karang sampai mangrove misalkan. Kita tidak punya petanya, tapi kita hanya punya kelimpahan ikan karang dari satu titik sampling di terumbu karang tertentu. Nah, untuk melihat konektivitas antara mangrove dengan koral, atau untuk melihat bagaimana peran mangrove terhadap kelimpahan ikan karang, itu kita bisa menggunakan variabel jarak. Ya, ini kita bisa menggunakan variabel jarak antara mangrove dengan seagrass atau dengan karang, di mana tempat kita melakukan sampling. Nah, spatial proxy ini penting dalam kajian landscape ekologi, karena kadang-kadang kita tidak bisa, karena keterbatasan dana atau keterbatasan waktu, kita tidak bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, tapi bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain, menggunakan variabel-variabel lain dari data-data yang kita punyai. Nah, sehingga ada satu pendekatan yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti landscape ecology. Mereka mengembangkan matriks, mengembangkan variabel-variabel yang bisa diturunkan dari data-data spasial. Dari data-data spasial yang sudah kita buatkan dalam bentuk digital map
dalam bentuk peta digital yang seperti teman-teman sedang pelajari di dalam training ini, membuat peta mangrove dengan klasifikasi kelasnya misalkan. Dan itu bisa dikombinasikan dengan peta bentik, habitat bentik. Bisa dikombinasikan dengan peta batimetri dan seterusnya. Nah, variabel-variabel yang dikembangkan oleh peneliti ahli-ahli landscape ecology diantaranya adalah ini: contagion, diversity, light patch dominant, age contrast, proximity, nearest neighbor distance yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu penjelasannya. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan lebih detail di sini, tapi intinya adalah ada banyak parameter-parameter atau matriks yang sudah dikembangkan oleh para ahli landscape ecology yang itu bisa kita gunakan, yang itu diturunkan dari peta-peta digital, yang itu bisa kita gunakan sebagai proxy untuk mengkaji fenomena-fenomena ekologi, proses-proses ekologi atau fungsi-fungsi ekologi dari sebuah ekosistem. Oke. Nah, sebagai studi kasus, saya contohkan ini, misalkan kita ingin mengkaji bagaimana komunitas ikan karang itu dikarakterisasi atau dipengaruhi oleh ekosistem mangrove yang ada di dekat terumbu karang tersebut, atau lebih luas lagi oleh mosaik dari bentik habitat atau habitat bentik. Nah, studi kasus yang ingin saya contohkan ini di Natuna. Sebetulnya tidak hanya Natuna, ini saya hanya contoh saja. Saya menggunakan 3 lokasi, 3 dataset dari 3 lokasi. Yang pertama Natuna, Bintan, dan Ternate. Di 3 lokasi ini saya punya peta habitat bentik, peta mangrove, kemudian ada dataset ikan karang. Nah, dari data tersebut saya ingin mengkaji pertanyaan ini. Bagaimana komunitas ikan karang dikarakterisasi atau dipengaruhi oleh adanya mangrove dan mosaik habitat bentik yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Nah, kita lihat bahwa sebagai contoh di Natuna ini ada beberapa titik sampling seperti ini. Mungkin sekitar 20-an kalau nggak salah itu. Nah, di sekitar titik sampling ini saya zoom out. Kita lihat bahwa di sini dalam radius 1000 km per 1000 km, titik sampling ini dikelilingi oleh ada karang, ada habitat campuran, ada juga pasir. Ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana kelimpahan karang yang ada di sini. Karena kelimpahan ikan karang yang ada di sini. Karena ikan karang yang ada di sini pada saat sampling bukan berarti dia terus menetap di sini, tapi ada ikan-ikan karang tertentu yang memang jalan-jalan, berpindah tempat ke reef flat, ke habitat bentik di sekitarnya, atau bahkan mungkin bisa mencapai lebih dari radius ini, mungkin bisa mencapai ke mangrove seperti ini, mungkin. Nah, itu yang kita akan kaji. Nah, dalam preliminary study ini
saya mencoba menurunkan beberapa matriks dari peta tadi, misalkan distance to mangrove, jarak ke mangrove, luas segrasnya berapa, luas lamunnya berapa, panjang perimeter atau panjang garis tepi dari lamun, kemudian luas karang, luas habitat campuran, dan seterusnya. Ini salah satu contoh aja matriks-matriks yang bisa diturunkan dari peta habitat bentik dan mangrove yang saya punyai. Kemudian dilihat korelasinya dengan misalkan dengan kelimpahan lucanid, kelompok ikan lucanid. Kemudian biomasa karnivor dan seterusnya. Tergantung data yang kita miliki. Dan ini adalah salah satu, salah banyak, bukan salah satu, ada beberapa model yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara komunitas ikan karang dengan habitat bentik dan mangrove dalam konteks seascape ecology. Nah, sebagai contoh ini, bahwa karang yang lebih dekat dengan mangrove itu memiliki kelimpahan ikan lucanid lebih rendah dibandingkan karang yang jauh dari mangrove. Atau secara umum biomas ikan karang, ikan karnivora, biomasa ikan karnivora di terumbu karang yang jauh, yang dekat dengan mangrove itu lebih kecil dibandingkan biomasa ikan karnivora di terumbu karang yang jauh dari mangrove. Nah, bagaimana menginterpretasi data ini? Kita bisa mengatakan bahwa, oh mungkin kalau ada terumbu karang yang dekat dengan mangrove, maka sebagian ikan karang, ikan karnivora tersebut bermigrasi ke mangrove untuk mencari makan, misalkan seperti itu. Dan ini tentunya perlu diuji lebih lanjut. Oke. Nah, contoh-contoh yang lain banyak di literatur-literatur. Misalkan ini sebelah kiri. Di sini ingin melihat hubungan antara luas lamun dengan kelimpahan ikan. Nah, di mana hubungannya adalah berkorelasi positif. Semakin luas lamunnya, semakin melimpah ikannya. Seperti itu. Atau konsentrasi fosfor dengan jarak terhadap terumbu seperti ini semakin kecil. Atau yang sebelah kanan, misalkan ini melihat bagaimana hubungan antara roving herbivores, ikan herbivora, kelimpahan ikan herbivora di karang yang dekat mangrove dengan yang jauh dari mangrove. Di mana ikan herbivora yang dekat dengan mangrove lebih banyak dibandingkan yang jauh. Nah, dan ini pun didukung dengan adanya data yang sebelah pojok kanan bawah ini, di mana ikan yang ada di karang yang jauh dari mangrove memiliki fraksi dietnya itu fraksi diet dari ekosistem mangrove ini lebih sedikit dibandingkan dengan ikan karang
ikan herbivore yang dekat dengan mangrove. Jadi artinya hubungan ikan herbivore yang hidup di karang tersebut sangat erat kaitannya dengan ekosistem mangrove. Gitu. Nah, itu mungkin sedikit ilustrasi tentang landscape ecology. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi teman-teman, walaupun mungkin penjelasannya kurang lengkap, tapi mudah-mudahan ini sebagai trigger, sebagai gambaran bahwa apa yang sudah kita lakukan dalam menginterpretasi citra satelit menjadi peta atau menjadi data spasial, itu tidak berhenti di situ. Tapi kita masih bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan yang lain. Salah satunya ini. Baik. Itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan paparan singkat ini dapat menjadikan inspirasi bagi teman-teman training semua, bahwa apa yang sudah dilakukan dalam sesi training sebelumnya dalam menginterpretasi citra satelit, kemudian membuat peta digital mangrove dan mungkin peta-peta digital yang lainnya, itu tidak sebatas sampai pembuatan peta, tapi data tersebut merupakan data spasial yang sangat berguna untuk interpretasi selanjutnya, terutama untuk kajian-kajian ekologi, yang kemudian hasil-hasil dari kajian ekologi itu akan sangat berguna dalam kita mengelola lingkungan kita, dalam memberikan masukan-masukan kebijakan kepada para pembuat kebijakan yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi training ini, saya hanya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan memiliki sesi tatap muka, dan di situ akan saya tunjukkan bagaimana menghitung matriks-matriks yang tadi sudah saya tunjukkan dengan menggunakan software statistik R dengan package landscape matrix. Mudah-mudahan itu akan menjadi bekal dasar, atau kalau misalkan belum menjadi bekal dasar, paling tidak menjadi knowledge dasar sebagai inspirasi dalam menggunakan data spasial yang nantinya rekan-rekan perlu belajar secara mandiri lebih dalam terkait dengan landscape ecology atau seascape ecology ini, apabila Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian mempunyai ketertarikan yang lebih untuk kajian ini. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan, sehingga ada misinterpretasi, sehingga ada kesalahan pemahaman. Itu semua karena kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir, bersedia mengikuti training ini dengan sabar, dengan serius. Terakhir saya ingin ucapkan semoga kita semua tetap sehat, tetap bergembira dalam situasi yang sulit ini, dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, kita menemukan solusinya, atau dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
kita diberikan jalan keluar akan permasalahan pandemi 2019 ini. Kata yang terakhir, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.